Sukacitaku penuh. Ya, itu. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Amin. Memuji namamu, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah dikemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Amin. Amin. Nah, itu. Jadi the word of God, ya, kebenaran kata-kata firman itu pasti hidup. Ya, saudara, kalau ingat Yesus katakan bahwa aku memberikan sukacitaku kepadamu, ya, supaya sukacitamu itu penuh, saudara, ya. Amin. Dunia tidak bisa berikan. Makanya kita mencari kemanapun dengan letih, lesu, dan berbeban berat, tidak akan pernah tuh bisa menemukannya. Hanya di dalam Yesus kita bisa berhenti. Ya, kita bisa menemukan kelegaan. Nyanyi lagi nih. Ya. Di sini. Ya, betul. Kau beri kelegaan di rumahmu, Tuhan. Benar nggak tuh? Saudara bisa rasakan? Bisa tuh, bisa kita rasakan, teman-teman. Nah, itu harusnya memang harusnya menjadi kebiasaan, ya. Dan saudara, kalau saudara semakin biasa dan kebiasaan itu adalah didasarkan oleh kebenaran itu yang disebut tabiat, kan? Tabiat, kodrat. Nah, itu disebut kodrat ilahi. Semakin, tetapi memang menarik gitu. Keadaannya itu belum kita bisa rasakan sepenuhnya. Nah, itu belum kita bisa rasakan sepenuhnya. Ya, setelah selesai Zoom ini gitu ya, mungkin teman-teman kembali lagi ke dunia, ya, dunia yang fana, hampa, semua semuanya tak bermakna. Jadi gitu. Jadi kembali lagi ke dunia yang hampa, fana, semua tak bermakna. Gitu, coba bayangkan. Wah, ya. Kapan sih gitu ya? Gitu. Ya, memang perayaan itu di dunia ini hanya sesaat. Ya, sehebat-hebatnya pesta, ya, biasanya ada pre-wedding gitu ya. Sebelum nikah, kemudian ada foto pre-wedding gitu ya. Tapi setelah perayaan sudah selesai. Ya, kadang-kadang orang bilang, wah, neraka dimulai. Oh, tapi harusnya sih nggak gitu juga, gitu kan? Nah, Bapak Ibu, itu bukan curhatan saya saja, ya. Tapi paling tidak Rasul Paulus sudah bilang begini, kan? Jadi kita harus selalu tangkap gitu ya di dalam series ini bahwa memang ada konflik ini, gitu ya. Ada keadaan dinamika kehidupan yang Paulus bilang, celaka gue gitu kan. Aku manusia celaka. Jadi
Jadi ternyata itu realitas. Nanti kita bahas beberapa ayat yang memberikan kita memang seperti itu adanya. Dan kalau kita kemudian bilang, aku mau iring Yesus, follow Jesus. Kalau follow Jesus, ya harus ikut jalannya gitu ya. Dan jelas-jelas kan Yesus memang bilang apa? Sangkal dirimu dan pikul salibmu, seperti aku telah memikul salib. Kan begitu sebenarnya. Ya, jadi harus berdamai dengan kebenaran itu. Harus berdamai dengan kebenaran itu. Ya, Allah tahu menghiasi batiniahmu, Allah tahu persis membuat pesta-pesta sementara yang kecil di dunia ini sampai kita lihat pesta perjamuan yang luar biasa itu. Ya, oke. Nah, sampai Paulus bilang begini. Tapi ada yang menarik di sini kan, ada yang menarik sebenarnya. Ya, dia celaka itu dia katakan sesuatu loh. Ya, jadi dia nggak bilang celaka gue mati gue gitu kan, enggak. Nah, ya, jadi dia bilang aku manusia celaka, siapakah yang akan lepaskan aku dari tubuh maut? Jadi urusannya sama tubuh maut kan begitu. Nah, ya karena dia tahu persis bahwa di dalam Kristus Yesus ya ada, kemarin kita bahas apa? Ada apa? Di dalam Kristus Yesus ada kemerdekaan ya. Nah, kemerdekaan kan Roma 8 ayat 2 ya. Nah, ya. Jadi dimemerdekakan di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Gitu. Jadi dia tahu, jadi dia kenapa dia katakan di sini syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan, itu memang karena ada. Ya. Kok bisa? Ya, kan ini kan dia celaka karena tubuh. Tubuh di sini itu kan daging. Kenapa sampai Yesus Kristus membuat dia merdeka? Karena Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam daging. Gitu. Ingat ya. Allah mengutus, coba nanti baca Roma 8 ayat 3 dan 4 kan. Karena Yesus Kristus mengutus anaknya atau Allah mengutus anaknya itu Yesus Kristus ya di dalam daging gitu. Ya. Serupa dengan daging gitu ya. Yang ada di dalam dosa oleh dosa gitu ya, supaya apa yang menjadi tuntutan, jadi ada tuntutan daging gitu ya, karena memang dosa menjalar ke segala makhluk ya, ke semua manusia gitu. Sebenarnya segala makhluk teman-teman ya. Jadi karena manusia jatuh dalam dosa, semua makhluk itu merasakan kesakitan gitu, merasakan ketidaknyamanan ya di dunia ini ya. Jadi karena Allah telah mengutus Yesus di dalam daging. Tadi kan dia celaka karena daging. Ya kan? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Gitu. Jadi ini tuh sebenarnya ya, teman-teman ya. Ini nggak berbelit-belit, cuman diulang-ulang. Ya, sampai malam ini seri berapa nih? 23 ya. Oh, 23 loh. Belum pernah buat seri sampai 23. Udah gitu bahannya belum kelihatan mau habis lagi. Ya. Jadi semakin mencapai puncaknya tapi teman-teman ya. Jadi keadaannya itu kita harus tahu keadaannya. Nah, saudara bakal mengerti nanti yang dimaksud menderita bagi Kristus itu apa gitu. Ya, karena penderitaan itu tidak ada kaitannya, saudara, tidak ada kaitannya dengan segala sesuatu yang secara secara dunia ini dianggap menderita. Enggak, sama sekali. Bahkan yang dia maksudkan adalah kalau kamu itu nyaman secara dunia, itu penderitaan itu, ya. Kalau kamu nyaman secara dunia, ya, nyaman secara duniawi,
maka itu bukan penderitaan, gitu kan. Itu bukan penderitaan. Pastilah ya, secara dunia juga pasti bukan penderitaan. Tapi kalau kita menderita secara duniawi, itu bukan penderitaan yang membawa kepada kemuliaan yang dimaksud, ya. Nah, kalau saudara perhatikan, ini dikatakan bahwa jadi, gitu, jadi dengan akal budiku, jadi bukan tubuh kan, aku melayani hukum Allah. Aku suka hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Ya, jadi tubuh, nah kita udah tahu kan, karena memang katanya apa? Hukum Taurat itu tidak punya daya menghadapi daging. Ya. Nah, tetapi Kristus telah menerima semua tuntutan hukum itu di dalam daging, ya, bagi kita. Kita yang siapa? Ya, kita yang hidup, ya, di dalam roh dan tidak berjalan dengan daging. ya. Hidup menurut roh dan tidak hidup menurut keinginan daging. Jadi dia tetap memiliki kondisi sebenarnya. Nah, konflik ini ya itu dibawa oleh kita semua, semua umat di seluruh peradaban. Nah, saudara, kalau kita lihat di Roma 8 ya, 19 ayat 19 sampai 23, ini yang dikatakan di sini, sebab dengan sangat rindu. Wah, sangat rindu. Kenapa? Karena itu konflik yang terjadi tadi. Seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ya, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, tadi ngomong celaka, di sini sia-sia. Ya, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, ya, yang telah menaklukkannya. Kebayang ya? Kita bisa paham itu Taurat dengan perintah, ya, di dalamnya dosa mendapat kesempatan untuk apa? Membangkitkan berupa-rupa keinginan katanya, ya. Dan dengan perintah itu katanya apa? Dia menipu aku dan kemudian dengan perintah itu dia membunuh aku. Jadi bisa dibayangkan, bahkan oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya kepada kesia-siaan. Tetapi dalam pengharapan, nah terbalik. Karena makhluk itu sendiri juga dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Nah, jadi ada sesuatu yang menarik di sini, saudara. Kalau saudara perhatikan, Paulus bilang celaka karena tubuh maut. Kemudian firman Tuhan katakan bahwa ya sama dengan Paulus, semua makhluk tuh rindu gitu, menantikan supaya semua hal mengenai kesia-siaan yang di mana manusia ya, di mana semua makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan itu ya, itu menerima pengharapan gitu ya, untuk apa? Menikmati kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi saudara kalau perhatiin kata-kata ini ya, kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi memang ada targetnya, ya, yaitu apa saudara? Glory kan, kemuliaan. Nah, di penggalan terakhir ya, bagian ini dikatakan sebab kita tahu bahwa sampai sekarang, saudara bisa lihat nih, Paulus bilang celaka, dia bilang segala makhluk sama-sama mengeluh. Saudara mengeluh nggak? Nah, kalau mengeluh, ingatlah kebenaran ini. Ya, memang begitu. Ya, dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita. Jadi bukan semua makhluk, ini kan segala makhluk. Tetapi juga apa? Kita yang telah menerima karunia sulung roh. Nah, saudara-saudara yang ikut Yesus, dia adalah yang sulung di antara banyak saudara. Ya, maka saudara menerima karunia sulung. Nah, saya mau jelasin ini. Kenapa dibilang karunia sulung? Karena apa saudara? Menurut tradisi Yahudi, yang terima warisan itu hanya anak sulung. Nah, jadi semua yang mau terima warisan harus menerima hak sulung.
Dan saudara dan saya diberi karunia sulung roh. Nah, ini ya, itu penting ya. Kita juga mengeluh dalam hati. Wah, ini nih. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan. Nah, jadi ada yang kita nanti-nantikan, ya. Yaitu apa? Pengangkatan sebagai anak. Yaitu pembebasan tubuh kita. Nyambung nggak? Paulus bilang, siapakah yang... Oke, saya balik ya. Nih, teman. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Nah, bagian akhir di sini bilang, kita juga mengeluh dalam hati kita, seperti Paulus, sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Siapa yang mau ingin melepaskan? Oh, rupanya nanti ada memang pembebasan tubuh kita. Oke? Supaya apa? Supaya sungguh-sungguh menerima ini. Kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Coba kita lihat ya, bedah ayat ini. Penting nih. Ya. Pernyataan anak-anak Allah. Jadi, ini adalah jawaban rupanya untuk Paulus berkata celaka, binasa. Siapa yang harus lepaskan aku dari tubuh maut ini? Seluruh makhluk sungguh-sungguh mengharapkan dan menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi bukan cuma manusia loh, saudara. Ya. Pada saat kedatangan Kristus, yaitu apa? Pada saat kedatangan Kristus yang kedua, akan ada penyataan anak-anak Allah. Nah, ya, tahun ini. Wow, rupanya pada saat Kristus datang. Wah, Kristus datang. Kita akan apa? Mengalami yang namanya penyataan anak-anak Allah. Penyataan anak-anak Allah ini tadi indikasinya apa? Tanda-tandanya apa? Pembebasan tubuh kita. Nah, oke. Gitu ya. Pada saat kedatangan Kristus yang kedua. Nah, coba kita ya. Coba lihat nih ya, teman-teman. Saya lupa ayat masukin tadi, tapi saya ingat ayatnya. Coba teman-teman lihat itu. 1 Tesalonika 4 ayat mungkin dari ayat 16 kayaknya. Oh ya betul. Oke. Tanya, coba ya. Inilah saudara. Bagus ini, bagus ya, nggak apa-apa ya. Saudara lihat ini ya. Jadi ada pembebasan tubuh, tapi coba ya. Ada sesuatu yang bagus nih. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, ini bagus ya, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi ketemu lagi nggak dengan keluarga nanti? Ya, bagusnya nih. Jadi ada ayatnya nih saudara ya. Yang meninggal dalam Yesus, kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama ya dengan Yesus ya. Ya, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada saat waktu diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru,
dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ya, ini yang dibilang pada saat Kristus datang yang kedua kali. Dan mereka yang mati di dalam Kristus akan bangkit, lebih dahulu bangkit. Nah, inilah kebangkitan yang pertama nih, ya. Sesudah itu kita yang masih tinggal, apa katanya, akan diangkat bersama-sama mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Oke, ya. Jadi pada saat kedatangan Kristus, ya, akan ada penyataan anak-anak Allah, ya, yaitu pembebasan dari tubuh. Nah, yang menarik di sini teman-temannya, tubuh kita ini, ya, tubuh kita ini memang akan kembali kepada debu, kan, gitu, akan kembali kepada debu, ya. Tetapi ingat, debunya mau kemana saja, gitu ya, saudara. Tetapi pada saat dibangkitkan, maka ya, saudara, ya, itu Tuhan dapat, ya, kemudian membangkitkan tubuhmu yang fana itu dengan tubuh kemuliaan itu, ya, yang penuh kemuliaan itu, ya. Oke, kita lanjut, ya. Sekarang, nah sekarang nih, ya, sekarang ini penting juga ini kita tanya. Sekarang orang-orang kudus, orang-orang percaya, ya, itu, ya, adalah umat Allah yang tersembunyi, ini, ya, seperti gandum tampak terselip di dalam tumpukan ilalang. Nah, keadaannya begitu. Jadi kenapa celaka? Kenapa dikatakan tadi sia-sia, ya? Kemudian rindu menantikan, gitu, ya? Saya selalu lupa kata-kata ini, ya. Ini, saudara, ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk mengeluh. Jadi, ya, jadi mengeluh, ya, ya, segala makhluk mengeluh, ya. Nih, kita juga mengeluh dalam hati, kita juga mengeluh dalam hati, ya. Keadaannya keadaan seperti ini, gandum terselip di tengah-tengah ilalang, ya. Dan masih ingat, ya, Injil, Yesus berkata di dalam kitab Injil bahwa biarkanlah ilalang itu, ya, jangan cabut, gitu, ya. Biarkan dia ada di tengah-tengah gandum, ya. Tetapi nanti mereka akan dinyatakan, ya. Belum nyata apa keadaan kita kelak, belum, katanya belum tuh. Tetapi nanti kemuliaan akan dinyatakan. Nah, ini 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya, sekarang ini. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Ya, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, terus, ya, konsistennya, pada saat kedatangan Kristus yang kedua, ya, pada saat apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya, sama seperti Dia ini artinya apa, saudara? Itu tubuhnya tadi, ya. Tubuhnya itu memiliki tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang tubuh maut, ya. Ulang nih, ya. Nah, ini kan apa? Tubuh maut, kan ini. Aku dari tubuh maut ini. Ya. Yang di dalamnya tabiat kodrat dosa, ya, terprovokasi, ya. Nah, tetapi, ya, pada saat Kristus datang menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia, ya. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, ya, Dia datang kepada murid-muridnya dan makan dan minum bersama. Dan tahu nggak, Dia katakan begini, aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai aku duduk bersama kamu, ya, di dalam kerajaan Bapakku, minum. Nah, itu yang menarik di situ itu adalah dikatakan anggur yang sama tapi berkualitas yang lebih. Itu artinya apa? Itu tubuh seperti kita yang makan dan minum, gitu. Makanya dikatakan di sini adalah apa? Menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, ya. Yang sebenarnya, oke? Nah, ketika Kristus, ini yang penting, saudara. Jadi tadi, ya, Kristus menyatakan diri, jadi gini. Kita mengeluh. Paulus bilang celaka, gitu kan?
Siapa yang akan lepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya. Sementara uh, uh, firman Tuhan katakan, oh nanti tunggu penyataan anak-anak Allah, karena di situ ada pembebasan tubuh, oke? Ya, nah ketika Kristus menyatakan dirinya, ketika Kristus datang kedua kali, ya, maka orang-orang yang sudah, nah ini yang menarik di sini teman-teman, ya. Jadi ada anak-anak Allah, ya, ada anak-anak Allah ya. Ingat ya, kita adalah anak-anak Allah, penyataan anak-anak Allah. Dan dikatakan ketika Kristus menyatakan diri, yaitu Kristus datang kedua kali, orang-orang yang sudah menderita bersama-sama dengan Kristus, nah ini, akan bertahta bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Ya. Roma pasal 8 ayat 17 sampai 18. Ayat ini kan sering kita dengar ya, Roma 8 ayat 17 sampai 18. Kemarin masih ingat apa yang menjadi harta paling berharga dalam hidup saya dan saudara? Masih ingat? Iya ya, dipermuliakan bersama dengan Kristus, ya. Ya, saudara, karena dipermuliakan bersama Kristus itu nanti saudara juga bisa baca ya di 1 Tesalonika 4 ayat 17 seperti tadi ya, yang kita sudah baca ya. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, ya. Saudara, kalau saudara dan saya nggak tahu hartamu sesungguhnya, itu jiwa kita itu liar. Waktu hidup kita kan terbatas. Ya. Kalau kita nggak tahu harta kita yang sesungguhnya, maka kita itu akan terbatas. Kita itu akan liar dan mencari. Nah, makanya Matius 11 ayat 28 bilang, "Hai, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu." Jadi letih lesu itu mencari tanpa mendapat loh. Gitu. Letih lesu. Dan berbeban berat. Sudah mendapat tapi salah yang didapatnya, saudara. Ya. Sehingga dia dibebani. Kok bisa? Ya, karena Yesus bilang, kalau aku berikan kepadamu yaitu kuk, itu enak dan ringan. Berarti salah dapat dong ya. Nah, jadi letih lesu dan berbeban berat. Gitu. Orang-orang kan mungkin berpikir secara normal gitu ya. Artinya mengikuti tatanan yang sudah biasa gitu kan. Tatanan yang sudah biasa itu tidak salah juga, tetapi apakah kita menemukan kehidupan yang memiliki makna kekekalan di dalamnya gitu ya. Artinya apa? Kehidupan yang kita itu bisa kokoh dan kuat gitu di dalamnya, ya. Kan kalau arus gitu ya, tatanan yang normal gitu kan, kita kan punya ya apa saudara ya, lahir, sekolah gitu ya, terus dapat pendidikan formal, non formal, kemudian bisa mungkin kerja, lama kerja sudah sudah bertumbuh gitu ya, kemudian mungkin ingin memiliki keluarga, kemudian udah punya keluarga, punya anak, anaknya kemudian ya sekolah lagi, ya kan, sama kan siklusnya sekolah. Ya, sekolah. Kemudian anaknya nikah lagi gitu. Jadi ada orang-orang tua kan yang jadi fokusnya, ini anak kok belum nikah gitu misalnya gitu. Nikah. Nah, sudah nikah apa saudara? Udah nikah, tunggunya Pak, kapan punya cucu dia kan gitu. Siklus itu tatanannya begitu terus gitu. Nah, itu tidak salah, saudara. Tetapi kalau kita tidak menemukan sesuatu yang bernilai abadi, ya, kita tidak bisa bandingkan, karena ini tidak bisa dibandingkan, ya. Kemuliaan abadi itu nggak bisa dibandingkan. Nanti kita akan bahas itu, ya.
Kalau tidak kita temukan sesuatu yang abadi di dalam setiap momen itu, kita itu namanya apa tadi? Ditaklukkan ke dalam kesia-siaan. Saya ulang ya. Kalau kita tidak menemukan nilai abadi atau kekal di dalam setiap dinamika tatanan yang dianggap orang kebiasaan di dunia ini itu adalah normal, maka kita ditaklukkan kepada kesia-siaan. Gitu. Paulus bilang celaka. Gitu. Ya, ini dari dulu nih gue permak nih muka gitu. Kusut juga. Iya, gitu ya. Jadi benaran kan gitu. Nah, tetapi kalau menemukan ya nilai-nilai kekal di dalamnya itu, maka itu tidak akan lekang oleh waktu. Karena apa? Dia malah menjadi harta yang sesungguhnya. Oke? Dia menjadi harta yang sesungguhnya. Jadi ini sebenarnya lebih dalam lagi, saudara, ketika saudara berkata apa ini? Engkau gairah hidupku satu-satunya ya Bapa. Ya, dalam segala hal. Hanya Engkaulah kehidupanku, kerinduanku, kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu. Hanya Engkaulah bahagiaku. Nah, itu lirik lagu. Di dalam firman, saudara, ya, di dalam Alkitab itu bicara bahwa apa yang menjadi harta kita sesungguhnya, gitu. Nah, saudara, ya, di dalam seri ini saudara menemukan, harta seorang yang percaya. Ya, kalau kita mau memakai kata-kata yang lebih lebih umum ya, orang Kristen itu adalah sebenarnya apa? Dimuliakan bersama dengan Kristus. Gitu. Itu yang kita rindukan gitu, ya. Itu yang kita rindukan, itu yang kita cari-cari, ya. Itu yang kita nanti-nantikan, ya. Nantikan Tuhan datang kembali. Karena apa? Ya. Kan rindu kan menanti-nanti Tuhan datang kembali, benar nggak? Iya dong, ya. Karena apa? Di dalam kita mengeluh dalam hati, gitu, ya. Bukan cuma saya dan saudara itu dikatakan tadi apa? Orang yang memiliki karunia sulung roh loh, ya. Tapi semua makhluk rindu menantikan. Kalau kita mengeluh, kenapa mengeluh? Karena di dalam diri kita ini seperti Paulus, ya, ada tubuh maut gitu. Nah, harus kita menanti-nantikan Yesus datang kembali. Di mana apa? Di situ ada penyataan sebagai anak-anak Allah. Di mana apa? Pembebasan tubuh itu, saudara. Nah, itu penting ya. Nah, saudara, jadi ada yang jauh lebih bernilai dari itu, yaitu harta. Harta ini adalah warisan kita, gitu. Ya, warisan yaitu apa? Dimuliakan bersama dengan Kristus. Itu kan yang kita pelajari di dalam ini ya, Roma 8 ayat 17 sampai 18 ya. Jadi ahli waris untuk menerima janji. Ya, ahli waris untuk menerima janji. Orang sering bertanya, ya tetapi isinya apa ya? Box itu gitu ya. Warisan itu adalah kemuliaan, saudara ya. Dimuliakan bersama dengan Kristus. Nah, ini adalah, saudara ya, ini adalah kemuliaan yang apa? Kemuliaan yang sumbernya dari Kristus, saudara ya. Dari apa? Dari Tuhan ya, dari Tuhan, dari kurios ini ya. Kalau dalam ayat 17 18 itu, 16 17 18 itu dipakai kata kurios. Dari Tuhan, itu dia adalah Kristus itu sendiri, kemuliaan. Nah, ya. Jadi kita adalah ahli waris. Itu artinya itulah harta kita yang sesungguhnya. Kata-kata ini sangat ya, kata-kata ini penting-penting ya, saudara ya. Ya. Jadi kita itu adalah ahli waris karena kita adalah anak. Oke. Kita ahli waris karena kita adalah anak.
setiap ahli waris, ya, setiap ahli waris harus memiliki apa? Hak atau karunia sulung, ya, karunia sulung roh, supaya dapat menerima warisan, gitu. Dan warisannya itu adalah kemuliaan. Nah, ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ini katanya, jika kita anak, maka kita adalah waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi ada hak yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita apa? Menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara, apa syarat untuk dipermuliakan bersama dengan Kristus? Menderita. Menderita bersama Kristus. Iya, betul ya. Yandri, Grace, apalagi tadi ya. Jadi jelas ya. Sebenarnya di ayat ini kan jelas nih. Ya, mana? Ayat di sini ya. Ya, ayat ini ya. Sorry. Jadi jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, yaitu Kristus, ya, maka kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ya. Paulus bilang gini, sebab aku yakin. Nah, yakin ini berarti udah pakai hitung-hitungan ya. Gitu ya. Bahwa penderitaan, nah ini muncul ya. Penderitaan yang ini nih. Penderitaan zaman sekarang ini, nah ingat saudara ya, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, aku yakin, udah perhitungan dia. Nah, saudara lihat, penderitaan zaman sekarang ini. Jadi penderitaan zaman sekarang ini tuh, ingat bahwa ini bicara mengenai yang sudah panjang lebar kita diskusikan. Ini mengenai kalau saudara menyangkal diri tidak ikut atau tidak menurut keinginan daging, itulah yang dianggap penderitaan. Itulah yang berbuah kemuliaan. Gitu. Kalau saudara nih, misalnya nih ya, misalnya saya diet gitu, supaya yang biasanya 2 liter beras sehari jadi 1 liter gitu. Nah, kalau berhenti di situ saja, itu bukan penderitaan yang mendatangkan kemuliaan. Mungkin saudara menderita secara fisik. Waduh, biasanya enak gitu ya, makan tambah gitu ya. Ya, kayak kalau kami apa ya, di rumah itu mereka ya biasa tambah 2-3 kali gitu ya saudara. Tapi kalau sampai ini ya, sampai hanya karena mengurangi ya secara ukuran fisik, kalau berhenti di situ dia tidak punya arti kemuliaan gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya lebih dari itu, apa itu? Nah, makanya ini bisa nih kita juga baca dalam konteks puasa ya. Jadi kalau puasa itu menahan makan dan menahan lapar ya. Puasa itu menahan lapar. Enggak, puasa itu jadi lapar. Ya, menahan makan gitu kan. Kok ada orang yang bilang puasa menahan lapar? Oh iya, maksudnya tidak makan ya. Tidak makan. Oke. Nah, kalau cuman itu saudara, itu penderitaan yang tidak membawa kepada ya, kalau berhenti di situ, itu penderitaan yang tidak membawa kepada kemuliaan. Tapi kalau ya, lebih jauh dari itu nilainya, bahwa ketika kita nih ya menahan lapar, keinginan ya, kehendak untuk menuruti keinginan daging itu kita sangkal gitu ya. Jadi kehendak untuk mengikuti keinginan daging itu kita bisa sangkal, akhirnya yang ada adalah kita menuruti keinginan roh. Nah, itu bernilai abadi. Misalnya nih, karena kalau misalnya ya, kalau puasa itu jadi tidak banyak berpikir, oh iya, jadi nggak mikirin makanan kan. Akhirnya apa? Dia pakai waktunya untuk apa? Menikmati hadirat Tuhan. Itu melalui ya banyak aktivitas rohani gitu kan. Misalnya ya,
Kalau dalam kitab Yehezkiel itu atau Yeremia itu dikatakan bahwa apa? Puasa itu adalah ketika apa? Ketika engkau pergi keluar dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Nah, itu sampai dikatakan begitu. Jadi kelihatan kan? Gitu. Jadi dia punya makna di mana saudara tidak nikmati, tahan diri, tapi kemudian bagi dengan orang lain. Gitu, ya. Jadi menuruti keinginan roh dan tidak menuruti keinginan daging. Jadi di seri ini itu akan membawa kita dalam pengertian yang penderitaan mengikut Kristus itu adalah kalau saya sampai tidak menuruti keinginan daging, melainkan menuruti keinginan roh. Itulah yang dimaksud. Gitu. Ya, pasti ditambah bahwa sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Iya. Iya. Gitu ya. Jadi tadi kan kita ngomong harta gitu ya, warisan gitu ya, supaya kita dimuliakan. Nah, dimuliakan ini rupanya menderita. Nah, menderita di situ itu konteksnya terus konsisten bicara mengenai ketika kita itu kehendaknya, tindakannya itu tidak menurut keinginan yang ada dalam tubuh maut tadi loh. Namanya tubuh maut, gitu kan? Gitu. Tetapi kita menurut keinginannya Roh Kudus, gitu ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, ya. Orang-orang percaya memiliki hak dikatakan tadi untuk mendapat kemuliaan. Jadi menarik tuh ya. Ya, jadi ketika saudara menjadi percaya, maka saudara punya hak untuk mendapat kemuliaan, ya. Di kehidupan yang akan datang. Nah, ya, saudara bisa lihat, memang di kehidupan yang akan ketika Kristus datang. Hak ini pantas dalam kedudukan sebagai anak, tapi ya. Dan anak itu apa tadi dikatakan? Mendapat karunia sulung roh, ya. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Nah, orang-orang percaya ya adalah ahli waris. Ya, meskipun di dunia ini mereka ahli waris yang belum cukup umur. Nah, ya kalau baca Galatia 4 ayat 1 sampai 2 dibilang belum akhil balik, gitu ya. Masa di mana mereka berada dalam apa? Sekarang ada dalam masa pendidikan dan persiapan untuk mendapat warisan. Saudara dan saya ini ada di dalam persiapan, sedang dididik, ya, sedang dididik, sedang dipersiapkan untuk menerima warisan, gitu, ya. Betapa hal ini harus menghibur semua anak Allah bahwa betapapun, nah ini saudara ya, betapapun sedikitnya harta benda yang mereka miliki sekarang di bumi ini, namun sebagai ahli waris, ya, mereka sesungguhnya memiliki warisan yang lebih dari cukup, ya. Artinya ada warisan yang jauh lebih bernilai daripada apa yang ada di dunia ini. Kehormatan kubila menderita bagimu, terus dan setia sampai akhir hidupku. Bila tiba saatnya, muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatan, kebahagiaan seorang ahli waris itu terletak pada nilai dan harga dari apa yang diwarisinya. Yaitu apa? Kemuliaan. Dan kemuliaan itu adalah apa? Kemuliaan bersama dengan Kristus. Ketika tadi katanya 1 Yohanes 3:2 bilang apa? Kita melihat dia dalam rupa sebenarnya. Ya. Bila tiba saatnya, muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Saudara tahu nggak? Kita kan nyanyi begitu aja dengan kayak membayangkan ya sesuatu ya. Ketika tahu kebenaran ini, itu semakin apa? Semakin itu kita semakin mengalami yang namanya kodrat ilahi itu. Pengharapan itu menjadi kuat. Saudara tahu nggak pengertian pengharapan? Ya, pengharapan itu saudara itu adalah
ketekunan, ya, sesuatu yang timbul dari ketekunan yang sudah diuji, pengharapan ini. Ya, pengharapan itu muncul dari satu ketekunan yang sudah diuji, gitu. Ya, dan ketekunan itu muncul dari apa? Kesengsaraan yang, ya, muncul dari kesengsaraan yang ditekuni, saudara. Ya. Jadi itulah yang kemudian menjadi satu pengharapan, gitu ya. Nah, saudara kalau mau baca pengertian itu di Roma 5 ayat 3 sampai 5, ya. Kita kemarin sempat baca, ya. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu, ya, jadi kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, ya. Dan pengharapan itulah yang tidak, pengharapan seperti itulah yang tidak mengecewakan, ya. Nah, saudara tahu, ya. Jadi kalau kita bilang saya memiliki pengharapan di dalam dia, itu nggak kuat kalau dia itu tidak apa, timbul dari sesuatu yang sudah diuji. Gitu. Makanya orang yang bilang, kalau Tuhan tolong aku, puluhan tahun, bagaimana mungkin aku tidak percaya dan memiliki pengharapan di dalam dia untuk tahun-tahun umurku yang ke depan. Itu pasti apa? Karena apa? Karena apa? Karena itu sudah diuji, gitu. Dan ujian terhadap apa? Terhadap ketekunannya. Ketekunan di dalam apa? Di dalam kesengsaraan. Gitu. Sehingga pengharapannya kuat, ya. Oh, dia bisa bilang, you boleh bilang apa saja, tapi pengharapanku dalam Yesus saja. Yesus saja. Yang mati dan bangkit. Ya. Jadi pengharapan waktu kita bilang pengharapanku hanya di dalam Yesus saja, itu nggak bisa tuh diakali, gitu, nggak bisa. Dia pasti suatu pengharapan yang apa, sudah diuji, gitu. Diuji melalui apa? Satu ketekunan, gitu. Jadi ketekunannya pun diuji. Dan ketekunan itu yang apa maksudnya? Ketekunan di dalam kesengsaraan itu. Nah, luar biasa, saudara, ya. Jadi itulah dinamika yang membawa kepada satu kemuliaan, ya. Nah, kita lanjut, ya. Saudara dari sini akan dapat pelajaran yang tidak biasa, ya. Oke. Masa di mana mereka berada sekarang dalam masa pendidikan persiapan. Nah, jadi kita ada dalam masa dididik, ya, dipersiapkan, ya. Sehingga kita bilang kehormatanku, kebahagiaanku sebagai seorang ahli waris itu pada nilainya, yaitu satu kemuliaan, ya. Nah, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah ini, saudara, itu Tuhan sendirilah yang menjadi bagian. Nah, ini menarik, ya. Tuhan sendirilah yang menjadi bagian dari warisan orang-orang kudus. Jadi Tuhan dan kerajaannya lah, gitu, ya, yang menjadi kebahagiaan kita, gitu, ya. Tuhan dan kerajaannya lah. Tuhan sendirilah yang menjadi bagian dari warisan itu, ya, yaitu dimuliakan bersama Kristus. Sebentar nih, muncul ini, ya. Nih, ya. Orang-orang kudus, ya, kebahagiaan orang-orang kudus, milik pusaka yang menyenangkan hati, ya. Jadi ini saudara bisa renungkan, itu yang, ya, saudara sering nyanyikan lagu-lagunya, ya, gitu. Dia adalah yang menyenangkan hati, dia menjadi kesukaan, ya.
Orang-orang kudus adalah imam-imam rohani yang milik pusakanya adalah Tuhan. Warisannya, hartanya itu adalah Tuhan. Tuhan dan kerajaan. Gitu, ya. Memandang Allah dan menikmati Allah adalah warisan. Tuh, ya. Memandang Allah dan menikmati Allah itu adalah warisan yang akan diperoleh orang-orang kudus, ya. Melihat wajahnya, memandang muka dengan muka, wajah dengan dia, itulah yang menjadi kesukaan, itu yang menjadi harta, itu yang menjadi keinginannya, ya. Allah sendiri akan diam bersama-sama dengan mereka dan akan menjadi Allah mereka. Orientasi berpikir kita, saudara, ya, itu adalah orientasi yang benar-benar hanya satu. Hanya Yesus saja, ya, hanya Dia, ya. Kristus, ya, sebagai pengantara dikatakan akan mewarisi segala yang ada, ya. Jadi dari Bapa sendiri, gitu, ya. Maka pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus, yang telah Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Makanya dia dikatakan dia adalah perantara. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi dia bilang Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, ya. Kristus sebagai pengantara, ya, dikatakan akan mewarisi segala yang ada. Orang percaya yang sungguh-sungguh, ya, ini saudara, ya, orang percaya yang sungguh-sungguh, mereka yang menang, ya, yaitu mereka yang menang oleh karena apa? Persekutuan mereka dengan Kristus, ya, akan memperoleh semuanya. Ini yang ditulis di Wahyu 21 ayat 7, ya. Barang siapa menang, ya, ini perkataan yang ke-8, saudara, ya, dari 7 perkataan kepada 7 jemaat. Barang siapa menang, ini adalah yang ke-8 yang dicatat di Wahyu 21, ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Saudara, kebayang nggak? Dibilang ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak. Inilah yang menjadi warisan, ini jadi harta nih, gitu. Yaitu Tuhan dan kerajaan yang sesungguhnya, kan? Oke. Mereka yang sekarang, mereka siapa itu orang-orang itu? Mereka yang sekarang di sini itu mendapat bagian di dalam Roh Kristus. Nah, ini sambung dengan dengan pelajaran-pelajaran kita. Mereka yang sekarang ini ambil bagian dalam Roh Kristus sebagai saudara-saudaranya, ya, nanti akan ikut ambil bagian dalam kemuliaannya. Makanya Yesus berkata di Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau, ya, aku mau supaya dimanapun aku berada, ya, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, ya, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus sendiri katakan, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, ya, agar mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, mereka memandang kemuliaanku. Saudara, inilah dinamika baru, ya. Inilah dinamika baru ketika apa? Roh kita itu dilepaskan dari belenggu roh perbudakan. Dia mulai memiliki koneksi dengan Bapa, ya. Dan dengan perantaraan Kristus Yesus, kita dapat melalui satu kehidupan, ya, kehidupan yang apa? Yesus sendiri yang berjalan di depan terlebih dahulu. Dia yang berjalan di depan terlebih dahulu. Dia mati, maka kita harus mati. Dan dia bangkit, maka kita juga turut di dalam kebangkitannya. Dan dia maju dalam dalam ketaatan, ya, di dalam apa yang harus dideritanya, sama seperti kita. Kita harus juga turut di dalam sebagai anak harus menderita. Gitu. Supaya apa?
supaya Kristus dimuliakan dan kita juga turut dalam kemuliaannya Kristus. Itu saudara, ya. Semakin sederhana ya, semakin jelas gitu ya. Itulah perjalanan seorang anak-anak Allah, ya. Oke, ya. Mereka akan duduk. Wah, ini tambah nih saudara ya. Wah, ini paling keren ini. Saya paling suka ya ini. Ya, mereka akan duduk bersama-sama dengan Yesus di atas tahtanya, ya. Tuhan, siapakah manusia itu? Wah, ini malaikat ini. Sehingga engkau demikian meninggikannya. Ya, itu ya. Di Wahyu 23 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, ya makanya tadi Paulus bilang, aku yakin, aku sudah hitung-hitung, ya. Dalam terjemahan lain itu, aku sudah memperhitungkannya dengan sangat cermat, gitu, ya. Nah, ini saudara kalau perhatikan, ya, ayat ini nyambung dengan yang barusan saya jelaskan dalam dua terjemahan. Ya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, nah, ya ini kan ya, itu mereka yang sekarang memiliki roh Kristus. Ya. Ini mereka yang akan ambil bagian dalam kemuliaannya. Ya. Mereka yang akan duduk bersama-sama dengan Dia. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tadi ingat ya, Roma 7 ayat 25 ya. Gitu. Di dalam tubuh insaniku. Tapi jadi makanya diperjelas, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Gitu. Nah, dalam terjemahan lain lebih menarik, tetapi kalau Kristus hidup dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun roh Allah memberikan hidup kepadamu. Sebab apa? Relationship, hubunganmu dengan Allah sudah kembali, itu sudah baik. Sudah kembali Anda. Tadinya terputus hubungan. Dalam terjemahan yang lain, lebih lengkap nih. Saya lihat TSI ya, terjemahan sederhana Indonesia. Memang badanimu yang selalu ingin berbuat dosa, betul nggak? Tuh kan? Ya, itu tetap akan mati. Tetapi kalau Kristus tinggal di dalam dirimu, rohnya akan menghidupkan roh dan jiwamu. Sekarang dua-duanya, ya. Karena hidup sesuai dengan pimpinan, sesuai menurut pimpinan rohnya, dan dibenarkannya di hadapan Allah, dan oleh karena roh Allah tinggal di dalam diri kita, yaitu Dia yang menghidupkan Kristus kembali dari kematian, Dia juga yang akan, ini nambah di sini, menghidupkan kita kembali dengan tubuh yang baru. Bukan hanya roh dan jiwa, tapi dengan tubuh yang baru. Penyataan anak-anak Allah itu, kita akan dibebaskan dari tubuh maut. Tapi, apa katanya? Siapa yang memiliki roh Kristus, yaitu roh yang membangkitkan Kristus dari kematian, maka katanya apa? Menghidupkan juga kembali tubuhmu yang baru. Ya, maka kita nanti katanya apa? Sekarang kita masih tidak seperti keadaan yang sebenarnya, tetapi nanti kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sesungguhnya yang sebenarnya. Ya, itu melihat Kristus. Kristus yang juga bangkit secara tubuh gitu dari kematian. Saudara, apa tidak begitu besar ya kekayaan, kemuliaan atau harta itu ya? Oke ya, kita lanjut ya. Kemuliaan yang akan datang ini, saudara, itu adalah upah atas apa? Nah, kita masuk ke sini nih. Penderitaan-penderitaan sekarang. Ya, dan sebagai kemenangan dari harapan-harapan yang sekarang. Ya. Penderitaan orang-orang kudus hanyalah penderitaan zaman sekarang. Ya. Penderitaan itu tidak menghantam lebih dalam daripada hal-hal yang ada di seluruh kurun waktu. Tidak berlangsung lebih lama daripada zaman sekarang. Jadi tidak, karena akan berhenti. Ya, 2 Korintus 4:17 katakan sebab penderitaan ringan sekarang ini. Jadi disebut penderitaan ringan.
Kenapa disebut ringan, saudara? Saya tanya nih. Kenapa? Ini oke, saya ada pertanyaan. Yang dimaksud tadi penderitaan itu apa? Kalau apa? Yang dimaksud dengan penderitaan di sini itu kalau apa? Kalau kita hidup tidak menuruti keinginannya daging. Nah, gitu. Kalau kita tidak menuruti apa yang daging mau, itu menderita. Memang menderita. Teman-teman bisa rasakan kan? Gitu. Duh, harusnya gue udah tidur-tiduran nih, ini Zoom lagi. Ya gitu misalnya, ya kan? Atau ngopi-ngopi, teh, ya. Kata Bu Tati, 10 minutes before sleep, ya. Sebelum tidur, ya. Sudah apa gitu ya. Ini ikut Zoom nggak boleh ini lagi, tutup kamera gitu ya. Wah, ya kan misalnya gitu. Wah, ini benar-benar berat. Terus besok ujian gitu, misalnya teman-teman yang kuliah. Itu penderitaan. Tapi saudara sekarang mengerti, ini klasifikasi penderitaan itu. Artinya apa? Tidak menurut keinginannya daging gitu. Nah, ya. Dan katanya apa? Penderitaannya ringan. Kenapa dibilang ringan sebenarnya? Masih ingat Matius 11 ayat 30? Gitu. Sambungnya di situ kan. Dikatakan ringan karena apa? Karena kalau kita menderita ini, kita itu ada di dalam roh Kristus itu ada di dalam kita, artinya kita mau dididik. Artinya kita mau memberikan apa? Tengkuk kita untuk dikasih kuk. Bukan tegar tengkuk atau keras kepala. Mau memberi diri untuk dididik. Maka pasti ringan. Gitu. Makanya dikatakan penderitaan itu jadi ringan kalau nurut. Kalau enggak, kalau nurut apa? Kalau hidup menurut roh. Tapi kalau hidup menurut daging pasti jadi berat, gitu ya. Oke? Sebab penderitaan yang sekarang ini, ya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ini kan kayak apa, balance sheet atau neraca yang tidak imbang nih kan. Dikatakan penderitaannya ringan, tapi kemuliaannya melebihi segala-galanya, besar gitu. Ya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami katanya, ya. Penderitaan itu ringan dan hanya untuk sementara. Wah, ditambahin di sini ya saudara ya. Ringan dan sementara. Sehingga pada penderitaan itu ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Ya, terlalu ringan dibanding kemuliaan kekal. Saudara, bayangkan di ujung timbangan yang satu itu, kalau di sebelah sini itu penderitaan, ya. Di ujung timbangan yang satu itu, yang sebelah sana, itu adalah kemuliaan yang sangat berat, tak terhingga. Itu. Kemuliaan yang akan dinyatakan itu bersama dengan Kristus. Dalam keadaan kita sekarang, kita tidak saja kurang bisa menikmati, tetapi juga kurang mengetahui kemuliaan itu. Benar nggak? Ini hanya dengan, saudara ya, seri roh yang menghidupkan ini baru kita bisa sedikit ya, secara bertahap bisa mengerti yang namanya kemuliaan. Dalam arti sesungguhnya, ya. Mulai dari yang namanya, hukum itu membawa kepada kematian. Tetapi hidup, ya, tetapi roh itu membawa pada kehidupan. Kehidupan yang mana? Terhubung dengan Bapa. Kehidupan yang menuruti keinginannya roh. Ya, kehidupan yang masuk ke dalam penderitaan yang apa? Yang kemudian memungkinkan kita untuk dimuliakan bersama-sama dengan Kristus, ya. Ini ada 2 ayat ya. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Inilah ujung timbangan di sebelah sana itu, saudara. Dikatakan tadi kemuliaan yang ini. Ya. Dikatakan apa? Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, ya. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ya, kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Saudara-saudara yang kekasih, ya, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata
apa keadaan kita kelak. Belum nyata. Kita itu kurang bisa menikmati kemuliaan itu, ya. Kurang mengetahui kemuliaan itu. Karena apa? Masih dalam tubuh maut, gitu ya. Tubuhnya belum dibebaskan, gitu. Nanti, saudara ya. Sebab jika mana tadi ya? Tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kedatangan Kristus kedua, kita akan menjadi sama seperti dia, punya tubuh yang bukan tubuh maut lagi. Tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, oke. Kemuliaan itu, saudara, ya, yang akan dinyatakan nanti, kemuliaan itu melampaui apa yang selama ini kita lihat dan kita ketahui. Ya, pemberian-pemberian yang kita terima sekarang memang manis dan berharga, sangat berharga dan sangat manis. Tetapi ada sesuatu yang akan datang. Ya, itu yang lagu itu ya, sempat membuatku terpesona. Ya, jadi hanya sempat yang manis ini, yang berharga ini, gitu ya. Tetapi ada sesuatu yang akan datang, gitu. Sesuatu di balik tabir, di balik langit biru ya, yang akan bersinar mengalahkannya. Nah, saudara ingat kembali ya, kemarin ya, sekalipun segala sesuatu yang ada di sini itu ada kemuliaannya. Tetapi ketika kemuliaan itu, nah ini, saudara sudah pernah saya ajar ya, bahwa seperti matahari, ya, kemuliaan Allah itu. Ini ada lampu, tapi ketika matahari itu ya memancarkan cahayanya, cahaya lampu itu sama sekali tidak muncul, saudara ya, hilang, saudara ya. Nah, ini yang dikatakan di dalam ayat, di dalam bagian ini ya, bahwa ketika ya kemuliaan ya yang akan datang itu dinyatakan ya, sesuatu di balik ya tabir ya yang ada yang akan bersinar mengalahkan semuanya itu, yang akan dinyatakan kepada orang-orang kudusnya ya. Tidak hanya dinyatakan kepada kita ya untuk kita lihat, tetapi juga dinyatakan di dalam kita ya untuk kita nikmati ya. Nah, ini penting nih ya. Jadi kita kan pikirnya kita lihat di luar kita, tapi kita juga nikmati kerajaan Allah ada di dalam kamu dan akan tetap begitu sampai pada kekekalan. Ya, itu yang Yohanes 4 bilang, saudara. Ya, kau minum air ini, engkau tidak haus lagi. Nah, ya, bahkan itu akan menjadi mata air yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal di dalam kamu, gitu. Rumahku itu di dalam kamu, gitu. Ya, aku berdiam itu di dalam kamu, gitu ya. Oke. Walaupun masih ada tubuh maut, ya, saudara. Oke. Paulus berkata begini nih, aku yakin. Nah, ini dalam terjemahan lain itu aku perhitungkan, aku sudah hitung baik-baik. Ya, ini bukan sesuatu keputusan yang dibuat secara gegabah oleh Paulus dan tiba-tiba, saudara ya. Ketika dibilang aku yakin, ya, penderitaan sekarang ini itu katanya ya mengerjakan kemuliaan. Nah, dia bilang melainkan hasil dari pertimbangan yang sangat sungguh-sungguh dan matang. Aku yakin. Paulus berpikir-pikir dalam hatinya, menimbang-nimbang alasan dari dua sisi, gitu, dan kemudian membuat keputusan. Oh, betapa jauh berbedanya apa yang dikatakan firman dan apa yang dirasakan dunia tentang penderitaan-penderitaan zaman sekarang. Jadi beda. Seperti yang saya jelaskan tadi, penderitaan yang dimaksud adalah yang bernilai dalam kekekalan. Ketika apa? Kita tidak menuruti keinginan daging, gitu ya. Bukan karena menderita secara daging, gitu ya, kurang makan, gitu ya, atau disiksa orang, gitu ya, saudara, karena perbuatan sendiri, gitu ya. Kan ada yang begitu kan, karena konsekuensi dari tindakan, gitu ya. Boros, kalau boros gimana? Ya satu saat nanti ya yang ada akibatnya, saudara ya. Paulus memperhitungkan dengan kata aku yakin, seperti seorang akuntan menghitung-hitung saldo. Pertama-tama ia menjumlah harga yang harus dibayar demi Kristus dalam penderitaan-penderitaan zaman sekarang. Wah, ya. Dan ia mendapati bahwa harganya sangat kecil, ya. Kemudian ia menjumlah apa yang disediakan bagi kita oleh Kristus dalam kemuliaan yang akan dinyatakan, ya. Dan ia mendapati bahwa jumlahnya tak terhingga.
melampaui semua pemikiran, ya. Harga yang dibayar tergantikan secara berlipat-lipat kali ganda dan kerugian-kerugiannya ditutupi secara tak terhingga. Ya, sampai di Yerusalem baru itu, saudara, ya, tidak ada lagi air mata. Perkabungan tidak ada lagi. Bukan, sorry. Air mata akan dihapus dari mata mereka, kan? Tidak ada perkabungan, duka cita itu tidak ada lagi. Segala sesuatu itu sudah berlalu, katanya. Ya, dia bilang gini, aku akan memberikan, katanya, ya, dari air kehidupan, ya, mereka ini. Ya, itu yang dikatakan Paulus, wah, berlipat-lipat kali ganda. Ya, Paulus adalah penilai yang andal dalam hal ini, saudara, ya. Dan siapapun ya bisa berhitung. Ini menarik ini, ya. Ia tidak hanya menghitung berdasarkan kalian, tetapi juga berdasarkan pengalaman, ya. Dalam ayat ini nih, ya. Saya nggak tahu kalau terbaca, tapi apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Aku lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, ya. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Wah, ada saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari. Ya, jangan ngomong yang makanan gitu, penghidupan, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jadi dia bilang, aku mengalami penderitaan yang real. Tapi Paulus juga, Paulus tahu apa kemuliaan surga itu. Dia tahu juga. Aku yakin. Dia bilang, aku yakin penderitaan sekarang ini, katanya. Penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan kemuliaan yang apa katanya? Yang besar, kekal yang besar. Dia katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 3 dan 4. Aku juga tahu tentang orang itu. Dia sendiri sebenarnya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ya, dia sendiri, ya. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Artinya apa? Ya, membuat dia sangat bersukacita yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi dia alami, saudara. Ya, aku yakin, ya, setelah Paulus melihat keduanya itu, ya, penderitaan versus atau dibandingkan dengan kemuliaan. Ia memberikan penilaian ini di sini. Tidak ada satupun yang menyamai bagaimana rasanya memandang dengan iman kemuliaan yang akan dinyatakan ini. Untuk mendukung dan menopang roh di bawah segala penderitaan zaman sekarang ini. Kesengsaraan, ya. Katanya mengerjakan di dalam kita itu satu kemuliaan, ya. Penghinaan karena Kristus tampak sebagai kekayaan bagi orang yang pandangannya terarah pada upah kemuliaan. Ya. Ibrani 11 ayat 26. Ya. Ini Musa, saudara. Tapi menarik, Musa terus ada Kristus, ya. Ia, ya, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dia arahkan kepada upah. Padahal ada banyak harta, ya, di rumah Firaun, saudara, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu tidak ada, ya, artinya apa-apa dibanding dengan kemuliaan, ya. Hak, ya, hak sebagai seorang anak, ya, anak-anak Allah untuk mendapat warisan, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, itu bicara di dalam penderitaan, ya. Dalam 5-6 menit ke depan ini kita akan selesaikan, saudara, bahwa seluruh makhluk itu ditaklukkan juga di dalam kesia-siaan. Tadi kita bicara mengenai
ada tubuh maut, ya, yang belum lepas sampai pada penyataan anak-anak Allah. Tapi rupanya seluruh makhluk juga ditaklukkan kepada kesia-siaan. Karena dosa manusia, seluruh makhluk ditundukkan kepada kesia-siaan. Ketika manusia berdosa, tanah dikutuk karena manusia. Coba. Dan bersamanya semua makhluk atau ciptaan ditaklukkan pada kutuk itu menjadi fana. Ketika dunia ditenggelamkan beserta hampir semua makhluk di dalamnya, pada saat itulah dunia betul-betul ditundukkan kepada kesia-siaan. Semua isi dunia ikut hanya karena manusia jatuh dalam dosa. Ya, Adam berbuat dosa dan menurunkan dosa itu kepada semua makhluk. Karena semua makhluk diserahkan kepada Adam, maka ketika dia melalui dosa menyerahkan dirinya kepada perbudakan kebinasaan, ia menyerahkan makhluk-makhluk lain juga bersamanya. Ya, Allah menjatuhkan hukuman kepada makhluk-makhluk karena dosa manusia yang olehnya mereka diperbudak. Seluruh makhluk ditaklukkan kepada kesia-siaan. Makanya seluruh makhluk rindu, ya, menunggu apa? Pemulihan segala sesuatu itu, yaitu penyataan anak-anak Allah itu. Pada masa pemulihan segala sesuatu, orang percaya akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Tadi kita baca ini ya, di ayat 21 ya. Kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah, ya. Saat itu mereka tidak akan lagi ditaklukkan kepada kesia-siaan dan kebinasaan. Sebaliknya apa? Langit baru, bumi yang baru. Ya, kita baca ayatnya ya. 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Oke, ya, di Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi, ya. Jadi pemulihan segala sesuatu, langit baru dan bumi yang baru, ya. Dia akan ada, ya, dan akan ada kemuliaan yang diberikan kepada segala makhluk, sama seperti akan ada kemuliaan bagi anak-anak Allah menurut kodrat mereka, ya. Api pada zaman akhir nanti itu adalah api yang memurnikan, bukan api yang menghanguskan atau membinasakan, saudara, ya. Nah, kita cukupkan sampai di situ, ya. Kita malam hari ini mengerti satu keadaan, rupanya celaka karena tubuh maut itu akan berakhir. Di dalamnya memang ada penderitaan. Kita mengerti sekarang arti penderitaan itu kan, ya. Yaitu apa? Hidup ketika kita tidak menuruti keinginan daging, tapi hidup menuruti roh, ya. Hidup menuruti roh. Nah, hidup menuruti roh ini, saudara, maka saudara akan menjadi anak-anak Allah, ya. Dan anak-anak Allah ini mendapat hak, punya warisan, ya, memiliki karunia sulung roh, ya. Nah, warisan harta yang sesungguhnya adalah Tuhan dan kerajaannya, ya, dimuliakan bersama dengan Kristus, ya. Itulah yang menjadi kerinduan kita, ya. Sekarang ini kita mengeluh dalam hati, katanya. Mengeluh dalam hati, ya. Tapi akan tiba apa? Pemulihan segala sesuatu itu, ya. Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Paulus bilang, aku yakin. Aku sudah hitung-hitung. Kebayang ya, Paulus bilang apa? Aku didera, aku disiksa 40 kurang 1 pukulan, ya kan? Aku karam kapal, ya. Tidak bisa dibandingkan dengan ketika dia mengalami pengalaman rohani. Nah, makanya saudara dan saya harus dapat menghayati hadiratnya Tuhan
dan menikmati hadiratnya Tuhan. Ya, ketika Paulus bilang aku yakin, itu kayak di jiwa kita itu kayak komputer. Nah, kayak menghitung-hitung. Kalau dia bilang, wah enggak, penderitaan sekarang ini, apa yang aku sangkal ya melalui diriku sekarang ini, ya melalui tubuhku ini, kan gitu. Aku tidak lakukan, aku tidak ikuti maunya. Itu tidak ada bandingannya dengan apa? Dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ya, amin. Mari kita berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk kemurahan dan kasih setiamu di dalam hidup kami, sehingga kami terus-menerus dapat menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dari setiap kebenaran ini, Tuhan, roh kami dibangkitkan, dihidupkan, dan kami semakin menyadari akan kehadiran Tuhan. Kami semakin menghayati hadirat-Mu. Bahkan kami bisa menikmati hadirat-Mu. Dalam setiap momentum dinamika hidup kami, setiap hari, apapun panggilan kami sebagai siswa, mahasiswa, pekerja, pelayan-pelayan Tuhan, bahkan apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Kami rindu, kami mau, kami sungguh-sungguh ingin mencari kehadiran-Mu itu di dalam setiap momentum itu, Tuhan. Supaya perjumpaan dengan Tuhan itu menjadi harta yang tak ternilai, yang menjadi pengalaman seperti Paulus alami, Rasul-Mu. Kami mau dan rindu untuk di dalam setiap hari esok, waktu-waktu ke depan, kami mau tenggelam dan melihatnya itu Tuhan, dan menikmatinya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan berkat di dalam Zoom ini. Kami mau pulang dengan berkat. Anak-anak Allah, jemaat-jemaat Tuhan, hadapkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkatnya. Yahweh Elohim, Allah Bapa di surga, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahteranya. Terimalah. Dan Kristus Yesus, penebus, juru selamatmu, dia mencurahkan kepadamu sukacitanya, sehingga sukacitamu itu penuh. Kemenangan kemerdekaan itu engkau bawa di dalam setiap kematiannya di dalam dirimu. Karena kebangkitannya itu engkau akan nyata di dalam hidupmu. Dan melalui persekutuan dengan roh Allah yang hidup, dia menghibur engkau. Dia tahu tetesan air mata. Dia tahu keluhan hatimu yang tidak terucapkan. Dia sendiri yang akan berbicara, berseru kepada Bapa. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Jangan gelisah hatimu. Roh Allah yang hidup di dalammu. Dia tahu persis apa masalahmu. Kau yang sakit malam hari ini sembuh dalam nama Yesus. Bangkitkan imanmu. Darah Yesus bilu-bilunya sembuhkan. Dalam tekanan ada tembok yang menghadang di dalam pergerakan, di dalam setiap keadaan hidupmu dinamik. Hamba berdoa, roh Allah yang hidup akan membuka jalan-jalan sehingga engkau dapat menanggungnya. Dan Tuhan membuka, memulihkan, dan menjadikan kemenangan-kemenangan di dalam hidup. Roh Allah yang hidup itu akan menuntun engkau ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga engkau menikmati kemerdekaan di sepanjang perjalanan hidupmu. Sampai saya dan saudara meraih kekayaan warisan yang sungguh-sungguh menjadi tujuanmu dan tujuanku dalam hidup ini. Allah Bapa di surga akan memberikannya kepadamu melalui putranya Yesus Kristus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, kita berjumpa dengan Kristus Yesus Tuhan di dalam kemuliaannya, masuk dalam perjamuan kawin anak domba hidup, di dalam persekutuan dengan Bapa selama-lamanya. Saudara yang dipulihkan, disembuhkan, engkau yang diberkati, engkau yang bersuka cita malam hari ini, bersama dengan saya katakan, haleluya, amin. 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 Amin.